kabar adik-adik semua? Pastinya sehat dong, Kak. Kakak juga sehat kan? Puji Tuhan, sehat kakak. Seneng ya kita bisa bertemu walaupun minggu ini kita masih online. Nah, adik-adik ada kabar sukacita nih. Minggu depan kita udah mulai bisa tatap muka sekolah minggunya di pospel masing-masing. Seneng banget bisa ketemu adik-adik. Bisa nyanyi bareng, bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi sama-sama. Pasti adik-adik udah gak sabar ya. Tapi kita ibadah online dulu ya. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu hati, pikiran kita, Alkitab, juga buku ND-nya untuk memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Adik-adik masih pada semangat kan? Untuk itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri supaya kita bernyanyi lagunya Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Anak-anak kami sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka tiliklah Tuhan kami ini jemaat-Mu, berteguh kesetiaan, pendengarannya umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat bagi anak-anak kami sekolah minggu adalah hukum Taurat yang pertama dan artinya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih,
dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih pada semangat kan? Kita bernyanyi lagi yuk dari buku ND Sekolah Minggu nomor 190. Akulah alat Tuhan. Anak-anak, kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, mari kita memohon atas segala dosa-dosa kita, kita berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, kita buka Alkitab kita, ayat epistel atau ayat hafalan hari Minggu ini, yaitu Yohanes 8 ayat 12b. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Sekarang kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 40, Sonang di Lambung Yesus. Anak-anak, kita bangkit berdiri, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi adik-adik. Dari buku Ende nomor 128, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Inang mau mengajak semua kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Ikuti doa Inang bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberkati kami hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan, Inang pun sehat di sini. Inang berharap adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Ada kabar sukacita nih adik-adik sekolah minggu sebelum kita mendengarkan firman. Apa itu kabar sukacitanya? Hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita online. Hore, siapa yang senang? Dan berarti itu artinya tanggal 13 Februari kita sudah bisa tatap muka. Sudah bisa ngelihat Inang. Inang pun sudah bisa melihat adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu sudah bisa berpelukan atau bertemu dengan guru-guru sekolah minggu. Hore! Tepuk tangan dong adik-adik sekolah minggu. Iya, senang sekali ya. Udah lama kita nggak bertemu di sekolah minggu. Nah, tapi walaupun hari ini yang terakhir, kita tetap sukacita. Amin. Semuanya Inang undang untuk ambil Alkitab. Sudah diambil Alkitabnya? Lalu Inang mau mengajak dulu mempersiapkan pensil. Sebelum kita masuk ke firman ya. Pensil, habis itu kertas kosong. Kalau ada kertas HPS disiapkan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Buku selembar itu boleh dirobek dari yang tengahnya. Yang penting dia belum ada tulisan, kertas kosong. Habis itu yang ketiga, penutup mata. Nah, seperti Inang nih, udah Inang siapkan penutup mata ya. Disiapkan dulu ya semuanya ada di sekolah minggu ya. Minta sama mama sama bapaknya. Pak, Mak, mataku nanti mau ditutup.
bantuin aku ya, tolong cariin dong Mak. Bapak penutup mataku, kata Inang Bibelfro gitu ya. Penutup mata, pensil, sama kertas kosong. Oke. Nah, adik-adik sekolah minggu pelan-pelan aja dicarinya. Jangan buru-buru, nanti jatuh. Oke. Apakah semuanya sudah mempersiapkan? Oke ya. Sambil adik-adik sekolah minggu dibantu sama bapak mamanya mempersiapkan, Inang akan baca untuk kita firman Tuhan hari ini tertulis dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, sekali lagi Nang bacakan ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Adik-adik sekolah minggu, tadi firman Tuhan yang kita baca berbicara tentang terang hidup. Siapakah itu terang hidup? Yesus Kristus. Nah, Yesus berkata kepada orang, "Hei kamu semuanya." Dan hari ini juga berkata, anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek, hei perkenalkan, Yesus itu adalah terang dunia. Dan orang yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup dalam terang. Dan yang tidak percaya, dia akan hidup dalam kegelapan. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah dapat kainnya penutup muka. Inang mengajak semua kita, Inang juga akan menutup muka ya. Semua jangan jauh-jauh tadi pensil sama kertas kosongnya dibikin di depannya. Nanti kita tutup mata kita. Setelah kita tutup mata kita menggambar bunga mawar setangkai, satu aja ya, setangkai bunga mawar. Nanti kita akan menggambar sama-sama dengan posisi menutup muka. Coba sekarang hitungan ketiga kita tutup. 1, 2, 3. Ya, diikat ya, minta bantu sama bapak mama ya adik-adik sekolah minggu ya. Nah, Inang tidak bisa lagi melihat ini mana teman-teman guru sekolah minggu, mana Amang Sintua, Inang nggak bisa melihat lagi. Mana kamera, Inang tidak bisa melihat lagi. Nah, Inang hanya bisa meraba. Dan di depan kita tadi ada pensil sama kertas kosong. Mari kita sama-sama menggambar setangkai bunga mawar. Yuk kita gambar dari sekarang ya. Ya, pelan-pelan saja gambarnya supaya bagus. Ayo, mulai dari sekarang menggambarnya dimulai. Coba gambar siapa nanti yang paling cantik ya. Nanti difotokan lalu dikirimkan ke kolom chat. Nah, bikin secantik-cantiknya setangkai bunga mawar. Jadi ada bunganya, ada tangkainya, lalu dibentuk. Nah, Inang sudah selesai nih. Cepat kan? Inang tunggu adik-adik sekolah minggu ya sampai selesai ya. Inang hitung sampai hitungan 10. 1, 2, karena cuman setangkai doang yang digambar jadi tidak perlu lama-lama. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, buka matanya. Mari kita sama-sama menunjukkan gambar kita. Inang akan tunjukkan gambar yang Inang gambar tadi ya. Kalau Inang lihat ini, Inang tertawa. Karena apa? Gambarnya jelek. Coba lihat ini. Ini nggak jelas, ini gambarnya apa ya? Ini antara awan atau apa? Coba nih. Gimana adik-adik sekolah minggu di rumah? Gambarnya cantik nggak? Sesuai nggak dengan bunga? Ini gambar apa ini? Nggak tahu Inang. Ini nggak bunga, nggak apa, nggak ngerti. Nah, coba adik-adik sekolah minggu difoto dulu gambar yang tadi kalian gambar, lalu dikirim ke kolom chat atau nanti dikirim ke Facebook anak sekolah minggu HKBP Cikampek. Nah, ini lucu-lucuan ya. Nah, adik-adik sekolah minggu apa yang mau Inang sampaikan? Coba, tadi kita ketika menutup mata dengan kain kita tidak bisa melihat apa-apa. Lalu ketika kita disuruh bekerja, coba hasilnya seperti apa? Maksimal enggak? Bagus enggak? Nanti kalian bandingkan ketika kalian tidak menutup mata, bandingkan gambarnya. Pasti lebih bagus kalau menggambar dengan membuka mata. Dengan menutup mata seperti ini coba jelek. Aduh, malu kali Inang gambarnya seperti ini. Pasti juga ada sekolah minggu ada yang gambarnya jelek ya. Ada yang cantik gambarnya. Nanti kita lihat. Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti itulah ketika orang yang hidup dalam kegelapan. Kalau orang yang hidup dalam kegelapan, dia hidupnya atau berperilaku, bertindak seperti orang yang jahat. Seperti apa orang yang jahat itu? Suka berbohong, suka menyontek, suka mencuri, suka bermusuhan atau berantem sama teman-temannya. Dan banyak lagi ada di sekolah minggu perilaku-perilaku yang hidup dalam kejahatan. Tetapi karena kita orang yang percaya kepada Kristus Yesus dan di dalam diri Yesus itu ada terang, Yesus itu sudah membawa terang, maka kita sudah hidup di dalam terang. Ada di sekolah minggu. Siapa yang sudah hidup dalam terang? Tunjuk tangan. Inang juga sudah hidup dalam terang. Seperti apa ciri-ciri orang yang hidup dalam terang? Dia akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik itu seperti apa sih Inang Bible Pro? Yang baik itu dia baik, berbicaranya sopan. Kalau disuruh mamanya, anakku cuci dulu piring, dia tidak melawan. Dia pasti mau, iya mak, siap mak, saya mau nyuci piring mama. Mana lagi mama, yang kotor ada lagi? Aku bisa menyapukah mama? Dia bisa membantu mamanya menyapu rumah, mengunci jendela, menyuci piring. Nah, apalagi? Kalau disuruh mamanya, anakku, boruku, kerjakan PR-nya ya. Dia langsung bilang, oh siap mama, saya sudah mengerjakan PR mama. Selesai anaknya, dia mengerjakan PR, dia tunjukkan sama mamanya. Mak, lihat, PR saya sudah selesai. Lalu apalagi ciri-ciri orang yang hidup dalam terang? Ada di sekolah minggu. Bicaranya sopan, panggil kakak, panggil abang sama orang yang lebih tua, memanggil sopan sama bapak, aku mau makan, mama, aku mau makan, papa, mama, saya pergi ke sekolah ya. Nah, seperti apa lagi ciri-ciri orang yang hidup dalam terang? Ini dia yang paling penting. Ciri-ciri orang yang hidup dalam terang, dia suka berdoa. Siapa di sini yang tiap hari berdoa? Tunjuk tangan. Siapa yang lupa berdoa kalau dia mau tidur? Ayo, siapa yang lupa berdoa kalau dia mau makan? Ayo, siapa yang lupa berdoa kalau dia mau berangkat ke sekolah? Ayo, ini pertanyaan terakhir. Siapa yang malas beribadah online? Malas online melulu. Nah, tenang adik di sekolah minggu. Ini kita terakhir online ya. Minggu depan kita sudah datang ke pospel masing-masing. Ada yang ke sektor gereja, sektor
Pospel Pancawati, Cikampek Baru, BMI, Regensi. Wow, senang sekali kita bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, itu dia adik-adik sekolah minggu. Bagaimana cara kita hidup dalam terang? Kita harus percaya kepada Yesus. Bagaimana cara kita hidup dalam terang? Kita harus mengikut Yesus, ya. Ikut Yesus, maka terang itu akan ada dalam kehidupan kita. Seperti lagu Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu tetap percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah sumber terang dan kita anak-anaknya menjadi terang bagi dunia. Hidup orang atau anak-anak sekolah minggu yang hidupnya di dalam Kristus Yesus, dia akan menunjukkan perilaku yang baik. Itulah ciri-ciri orang yang hidup dalam terang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan, yang mengajari dan mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu supaya kami hidup di dalam terang dengan percaya kepada Kristus Yesus. Ajarilah kami Tuhan supaya perilaku kami menunjukkan kami adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang hidupnya di dalam terang dengan cara perilaku yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Berkati adik-adik kami sekolah minggu dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan kesehatan, memberikan sukacita. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, berikan kepada mereka kesehatan. Dan ketika kami akan bertatap muka pada hari Minggu tanggal 13 Februari yang akan datang, kiranya Tuhan boleh memberkati kami dan menjadikan kami lebih bersukacita, lebih rajin lagi datang beribadah bersama dengan teman-teman sekolah minggu melalui ibadah secara tatap muka. Dan kami percayakan semua para perhalado hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya mereka melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sepenuh hati. Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik, kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya digabung ke amplop persembahan keluarga ya. Kita sambil bernyanyi dari buku Ede Sekolah Minggu nomor 172. Marilah kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihininya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Sampai jumpa minggu depan di pospel masing-masing adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!